Hey hop hop gengs! Masyarakat urban tentu sudah tidak asing lagi dengan bangunan. Sudah bermacam-macam bentuk dan konsepnya. Dari yang minimalis, megah, berbahan beton, kaca anti peluru, bahan anti gempa, dan beragam lainnya. Dan kamu mungkin udah gak asing dengan bangunan membawa tema alam. Selain karena masyarakat urban punya kecenderungan rindu melihat yang hijau-hijau dan asri, pengembang sepertinya sedang mencari cara agar kota tetap hijau tanpa memerlukan tanah. Tapi bagaimana sih tampakannya? Ayo kita intip di video berikut bangunan berdesain unik yang memadukan unsur alam. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi momen menarik dari Daftar Populer. Pop gengs, pernah lihat bangunan yang udah gak terpakai dan gak terawat bertahun-tahun? Biasanya akan dipenuhi sama lumut dan tanaman-tanaman kan? Nah, ada nih, di Milan, Italia, sebuah bangunan bernama Bosco Verticale atau Forest Verticale yang masing-masing tingginya itu mencapai 111 meter dan 76 meter dan berisi 900 pohon. Menara pertama berjumlah 550 dan 350 pohon di menara kedua. Tapi bukan karena nggak terawat atau nggak dihuni lagi ya, emang desainnya kayak gitu. Nah, gedung ini terdiri 400 unit kondominium dan perkantoran 11 lantai yang dirancang oleh Boeri Studio dan melibatkan ahli hortikultura serta botani. Rancangannya adalah bagian dari usaha rehabilitasi wilayah bersejarah yang ada di Milan. Terinspirasi dari novel Italo Calvino tahun 1957 yang berjudul The Baron in the Trees, di mana tokohnya memutuskan untuk meninggalkan tanah lalu tinggal di pohon sepanjang hayatnya. Gak hanya 900 jenis pohon aja nih, terdapat juga 5.000 semak dan 11.000 tanaman tahunan. Setidaknya setiap tahun, pohon-pohon ini menghasilkan 44.000 pohon karbon dan mengundang burung serta serangga baru ke kota. Ini berarti kualitas udara semakin bagus. Pohon ini juga berfungsi menjaga suhu ruangan, menghalangi angin kencang, dan melindungi ruangan dari polusi udara dan debu lalu lintas. Bosco Verticale, sebuah hutan vertikal yang bangunannya sudah menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Panel surya untuk listrik dan air limbah disaring untuk tanaman. Limbah pun berkurang, jejak karbon menipis. Bangunan ini pun menjadi model pertama kepadatan alam perkotaan. Mulai dibangun di tahun 2009 dan diresmikan di tahun 2014. Nah, dengan semua jenis pohonnya, ribuan jumlahnya, ini setara dengan hutan seluas 1 hektar. Di tahun 2015, bangunan ini terpilih sebagai gedung tinggi terbaik di dunia oleh Council on Tall Building and Urban Habitat. Di Cina ternyata ada juga loh pop gengs gedung dengan konsep yang sama, Komplek Perumahan Taman Hutan Kota Qi. Berlokasi di Chengdu, bangunan ini juga dipenuhi pohon dan tumbuh-tumbuhan. Sebanyak 826 unit kompleks terjual pada bulan April 2020, plus 20 jenis tanaman yang tumbuh di setiap balkonnya. Tahun 2018, rancangan ini juga hidup dari gagasan serupa dengan yang di Italia tadi. Namun Auditi Sentral melaporkan bahwa dari 826 unit yang terjual, hanya 10 keluarga aja yang menempati komplek tersebut. Nah, ini artinya sebagian besar unit dan taman balkon tadi tidak terawat. Alhasil, balkon terlihat seperti hutan tak terjamah. Banyak cabang-cabang menggantung di atas pagar balkon dan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Seolah-olah tanaman ini mengambil alih gedungnya ya. Nah, karena banyak keluhan dari warga sekitar dan jadi sorotan dunia, pengembang berencana akan memperbaikinya. Menurutku sih mending jadikan hutan vertikal tanpa penghuni aja. Biar beneran ada hutan di kota gitu. Yang di Italia masih jadi contoh yang terbaik. Namun yang di Chengdu ada baiknya jadi hutan beneran aja deh. Atau belajar dari gedung di kota Bogota, Kolombia. Edificio Santalaya gedung bertingkat 11 dengan luas 3.000 meter dan terdapat 115.000 tanaman. Dari 10 jenis dan 5 familia berbeda. Tanaman yang dibiarkan tumbuh vertikal di sisi samping bangunan tersebut dibantu oleh sistem irigasi yang bagus. 40 sektor irigasi diatur secara otomatis sesuai kelembapan dan radiasi matahari.
Sistem tersebut juga dirancang untuk mendaur ulang sisa air dan limbah dari penghuninya. Semuanya mengalir melalui dinding bangunan. Nah, itu. Mungkin yang di Chengdu tadi beneran mau bikin hutan ya, saking berpolusi banget tuh Cina. Dengan desain yang hampir sama, Park Royal Hotel yang ada di Singapura juga menawarkan sensasi hutan dan ruang hijau. Gak hanya sensasi sih, memang ada tamannya di tengah-tengah hotel. Berukuran 15.000 meter persegi berisi berbagai tanaman dengan memadukan gaya taman vertikal cantik. Lalu didukung irigasi yang canggih, di mana lantai atas akan jadi tempat penampungan air hujan lalu mengairi tanaman yang ada di bawahnya. Dan jika hujan deras, ada sensor untuk mematikan irigasi. Energi utamanya juga berasal dari energi matahari. Jadi taman di balkon dan teras ini ramah lingkungan. Dan dari kejauhan, berkat arsitekturnya, hutan mini ini terlihat seperti tangga hijau menuju langit. Wow! Gak hanya itu, sebagai hotel yang mengedepankan gaya hidup sehat dan natural, hotel ini menyediakan makanan yang bersumber dari bahan lokal dan organik dari kebun sendiri. Wah, seneng banget aku dengarnya. Dengan luas bangunan 7.500 meter persegi, hotel ini terdiri dari 367 kamar tema alam, dilengkapi dengan akses internet dan bar khusus. Lantai khusus kesehatan, kolam renang Infinity Outdoor. Nah, di Jepang ada juga bangunan bernama Across Fukuoka. Bangunan dengan atap seperti tangga atau teras bertingkat dipenuhi dengan taman hijau. Dari jauh seperti piramida gitu. Dibangun tahun 1994 dan dibuka di tahun 1995. Bangunan ini salah satu yang pertama menerapkan konsep alam. Fukuoka sebagai distrik keuangan Jepang ingin mencari solusi untuk masalah lingkungan. Dan atap gedung ini pun diharapkan bisa sedikit menyumbang keteduhan kota. Atap hijau ini mampu menjadi daerah resapan air hujan, menyumbangkan oksigen dan menjadi filter debu dan asap kendaraan. Di dalam gedung terdapat 4 lantai untuk perkantoran, tempat pertunjukan, ruang konferensi, museum dan tempat pameran dan ruang perbelanjaan. Wah, mata juga seger ya sepanjang video ini diputar. Bisa jadi ide buat para pengembang nih. Gimana? Suka dengan video ini? Di-like dong berarti. Terus jangan lupa share ke teman-teman arsitek dan silahkan di-subscribe. Oke, sampai jumpa. Terima kasih udah nyimak. Salam lestari, anaknya Pak Joko.